dalam rangka ini ya Pak Bu, kayak perbandingan atau studi banding gitu ya? Iya. Kami kan mau buka ada dasar. Ibu boleh nanti. Iya Pak, gantian ya Pak. Nanti suatu saat. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini, lebih dikenal dengan sebutan Bung Karno, lahir di Surabaya 6 Juli 1901 dengan nama Kusmo Sastro Diharjo. Karisma putra dari Raden Soekarno Sastro Diharjo dan Ida Ayu Manggarai ini tak terbantahkan. Soekarno muda mengabdikan dirinya untuk pergerakan kemerdekaan bangsa. Kemampuannya berorasi, berorganisasi, dan mempengaruhi orang membuatnya menjadi pendiri sejumlah partai terkemuka di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno selalu berusaha mengajak rakyat Indonesia untuk bangkit dari penjajahan. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai Presiden Sumatera Barat, tidak sebagai Presiden Perdana Menteri, tidak sebagai Presiden Panglima Tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai Presiden pemimpin benar revolusi Indonesia. Soekarno menjadi penyambung lidah rakyat Indonesia, menyuarakan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia kepada dunia luar. Tahun 1945, bersama dengan Muhammad Hatta, Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 7 Soekarno, sang penyambung lidah rakyat yang revolusioner, meninggalkan warisan luhur bagi bangsa, dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Muhammad Soekarno lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Sosok presiden kedua yang kebapaan ini membuat rakyat Indonesia akrab menyapanya dengan sebutan Pak Harto. Setelah kondisi politik dan ekonomi dianggap pulih, pemerintahan Orde Baru mulai melanjutkan langkahnya dengan menjalankan program pembangunan. Keberhasilannya dalam menjaga stabilitas politik, menumbuhkan ekonomi, dan pemerataan pembangunan membuat Pak Harto dijuluki Bapak Pembangunan. Sang Bapak Pembangunan yang membawa Indonesia meniti jalan kesejahteraan. Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, pria kelahiran 25 Juni 1936 ini, banyak dikagumi karena kecerdasannya. Sejak masa sekolah, B.J. Habibie selalu menggenggam nilai tinggi di bidang eksakta. Langkahnya di dunia penerbangan Indonesia dimulai sejak beliau mendapat beasiswa sekolah di Jerman saat awal kuliah. Hingga di tahun 1965, ia lulus dengan predikat summa cum laude dengan rata-rata nilai 10 dan mendapat gelar doktor konstruksi pesawat terbang, Dr. in Engineering. Selama masa jabatannya, gerbang demokrasi perlahan terbuka. Habibie memberikan ruang seluas-luasnya bagi demokrasi untuk tumbuh di Indonesia. Tampuk kepemimpinan negara pun berpindah ke tangan Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, cendekia dan pemikir asal pesantren, ceplos-ceplos dan apa adanya. Itulah kepribadian yang ditampilkan Abdurrahman Wahid. Melakukan negosiasi dengan gerakan Aceh Merdeka hingga penetapan Tahun Baru Cina atau Imlek menjadi hari libur nasional adalah sebagian langkahnya yang membuatnya dikenal sebagai pengayom keberagaman di Indonesia.
Sejumlah gelar doktor kehormatan dan berbagai penghargaan sebagai penegak HAM juga berhasil dikantongi Abdul Rahman Wahid. Abdul Rahman Wahid, sang pengayom keberagaman berbangsa. Sejarah baru Indonesia dimulai, memunculkan Sri Kandi Indonesia, Presiden perempuan pertama Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, terlahir dengan nama Dia Permata Megawati Soekarno Putri di Yogyakarta, 23 Januari 1947. Sosoknya tak asing dengan istana. Mega, yang merupakan putri Presiden pertama Indonesia Soekarno dan Fatmawati, sering diajak dalam acara kenegaraan. Penetapan Megawati sebagai presiden oleh MPR secara aklamasi membuktikan sosok keibuan ini memang pantas menduduki posisi tertinggi negeri ini. Megawati menjalankan pemerintahan Indonesia yang memegang teguh konstitusi. Tak hanya itu, sejarah baru juga dicatat. Megawati mengusulkan pemilihan umum 2004 dilakukan secara terbuka dan dipilih langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden pertama yang dipilih rakyat secara langsung bersama dengan Yusuf Kala melalui 2 putaran pemilihan umum di tahun 2004. Di masa jabatannya, Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil memperoleh capaian gemilang dengan membawa perubahan positif di era globalisasi. Rasio utang yang turun hingga 60%, peningkatan APBN, dan pemberantasan korupsi. Dengan berbekal keberhasilannya, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih. Susilo Bambang Yudhoyono berhasil meningkatkan daya saing Indonesia pada posisi ke-34 dari 144 negara di dunia dan memprakarsai penyelenggaraan forum dunia di Indonesia, yaitu Bali Democracy Forum dan World Culture Forum sebagai forum kebudayaan yang pertama di dunia. Peningkatan anggaran pendidikan hingga lebih dari 20%, serta peningkatan pembangunan dan pelayanan kesehatan selama masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk dunia untuk menjadi Presiden Global Green Growth Institute (GGGI). Presiden SBY merupakan presiden pertama sejak masa reformasi yang berhasil menyelesaikan 5 tahun masa pemerintahan dan bahkan terpilih kembali. Oke Bapak Ibu, namanya tetap jadi filmnya cuma sedikit aja. Yang cuma itu, tapi bisa mempresentasikan semua presiden. Kemungkinan wacananya akan bisa juga menjadi SMA kemungkinan. Tapi seiring dengan berjalannya perubahan struktur organisasi kita masih belum tahu Pak depannya di mana. Nah ini di sini ada peta digital perkembangan wilayah NKRI dari tahun 1945 sampai berdirinya museum ini tahun 2014. Untuk perkembangan provinsi ya atau wilayah yang ada di Papua kita belum sampai ke situ. Jadi perkembangan wilayah hanya berhenti di 2014. Ini masih PR juga kan? Harus update. belum Pak. Ini pengunjung bisa lihat informasinya di sini. Sudah dipakai lagi, sudah berubah tambah. Ini Bapak Ibu, nanti saya. Kita mau ke galeri kepresidenan lantai 2. Beberapa pilar dari negara pertama.
guys. Ini ada anak kecil nyasar, guys. Ini apa ya? Kita lihat apa ini, nama seniman. Oh, identitas. OMOW jadi apa ya? Naskah negara Kertanegara. Mana? Ini.